si miskin dan si kaya. Di sebuah desa terpencil, hiduplah dua orang yang nasibnya sangat berbeda. Satu adalah seorang petani miskin bernama Budi, dan yang kedua adalah seorang saudagar kaya raya bernama Herman. Meskipun mereka tinggal di desa yang sama, kehidupan mereka bertolak belakang. Namun, suatu kejadian tak terduga mempertemukan keduanya dan mengubah hidup mereka. Pada suatu pagi, Budi pergi ke pasar untuk menjual sedikit sayuran yang berhasil ia panen dari ladangnya yang kecil. Dengan pakaian lusuh dan wajah lelah, ia berusaha menarik perhatian pembeli. Saat Budi sedang menawarkan sayurannya, Herman, saudagar kaya, melewati pasar dengan keretanya yang mewah. Ia melihat Budi dan merasa iba, namun di dalam hatinya terselip kesombongan. Kasihan sekali kau Budi, setiap hari harus bersusah payah hanya untuk sedikit uang. Tidakkah kau bosan hidup seperti ini? Hidup sederhana memang berat, tapi aku selalu bersyukur atas apa yang aku miliki. Meskipun sedikit, hasil keringatku sendiri memberikan kepuasan yang tak ternilai. Kau puas dengan kehidupan seperti itu? Kau harus belajar untuk mencari keuntungan lebih banyak. Lihat aku. Semua ini kudapatkan karena aku pintar memanfaatkan setiap kesempatan. Rezeki memang bisa datang dari mana saja, tapi aku percaya bahwa yang paling penting adalah kejujuran dan kerja keras. Harta bisa datang dan pergi, tapi hati yang bersih akan selalu abadi. Tak lama setelah itu, desa mereka dilanda kekeringan yang parah. Banyak tanaman mati dan petani kehilangan penghidupan mereka. Budi pun merasakan dampaknya, ladangnya tak lagi subur, dan ia kesulitan mencukupi kebutuhan keluarganya. Dalam keputusasaan, Budi memutuskan untuk mendatangi Herman dan meminta bantuan. Herman, aku tahu mungkin ini sulit bagimu, tapi aku datang untuk meminta pinjaman sedikit uang. Hanya untuk membeli benih dan pupuk agar aku bisa menanam lagi. Aku akan mengembalikannya secepat mungkin. Kenapa aku harus meminjamkan uangku kepada orang miskin sepertimu? Uang ini hasil kerja kerasku, bukan untuk dibagikan begitu saja. Jika kau ingin uang, bekerja lebih keraslah dan jangan mengandalkan belas kasihan orang lain. Budi pulang dengan hati yang hancur. Tapi ia tidak putus asa. Ia tetap berusaha mencari cara untuk bertahan hidup, sementara Herman tetap menikmati kekayaannya tanpa sedikit pun merasa iba. Suatu malam, ketika Budi sedang termenung di ladangnya yang kering, seorang pria tua tiba-tiba muncul dari balik pepohonan. Anak muda, aku mendengar kesulitanmu. Aku hanya seorang pengembara, tapi aku ingin membantumu. Ambillah tongkat ini dan pukulkan ke tanah di ladangmu. Meskipun ragu, Budi menerima tongkat itu dan mengikuti perintah pria tua tersebut. Saat ia memukulkan tongkat ke tanah, tiba-tiba muncul mata air yang mengalir deras. Ladangnya yang kering berubah menjadi subur kembali. Terima kasih Pak. Siapakah Anda? Mengapa Anda begitu baik kepada saya? Kebaikanmu terhadap sesama tidak pernah luput dari perhatian. Ingatlah, kebaikan yang tulus akan selalu berbuah manis. Teruslah menjadi orang yang jujur dan rendah hati, karena itulah kekayaan yang sebenarnya. Setelah berkata demikian, pria tua itu menghilang dalam kegelapan malam. Kabar tentang ladang subur milik Budi pun menyebar ke seluruh desa. Para petani datang untuk meminta izin menggunakan air dari mata air ajaib itu. Budi dengan murah hati membolehkan mereka menggunakan air tersebut tanpa meminta imbalan. Herman yang mendengar kabar ini merasa penasaran dan iri.
Ia datang ke ladang Budi untuk melihat sendiri. Bagaimana bisa ladangmu menjadi subur seperti ini? Apa rahasianya, Budi? Aku hanya berbuat baik dan bekerja keras. Rezeki datang dari tempat yang tak terduga. Mungkin inilah balasan dari Tuhan atas kesabaranku selama ini. Aku telah salah menilaimu, Budi. Selama ini aku terlalu sombong dan hanya memikirkan diriku sendiri. Maukah kau memaafkanku dan mengajarkan bagaimana caranya hidup dengan hati yang bersih? Tentu saja. Hidup ini terlalu singkat untuk menyimpan dendam. Mari kita mulai lembaran baru dan saling membantu, agar kita bisa hidup damai dan sejahtera bersama. Sejak hari itu, Herman berubah menjadi pribadi yang lebih rendah hati. Ia mulai membantu sesama dan belajar untuk hidup dengan hati yang bersih. Persahabatannya dengan Budi menjadi semakin erat, dan desa mereka kembali makmur berkat kerjasama dan kebaikan hati. Dari cerita ini, kita belajar bahwa harta bukanlah segalanya. Kebaikan, kejujuran, dan kerja keras adalah kekayaan yang sejati. Hidup dengan hati yang tulus dan rendah hati akan membawa kebahagiaan yang abadi. Sekian dan terima kasih.